Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa mawala wa jami'i awliyaillah wa ulama'illah khususan sadatinal alawiyyin wa awliya'il kauni ajma'in summa ila rohman ammara hadzal masjid mubarak summa ila ruhi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan al-muallif hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani wa thumma laru Syekh Muhammad Syafi'i Hazami wa laru Ki Haji Ahmad Tabrani bin Haji Sa'idat wa matikal faqira zawjati Yuhaini Nadia Islam annallaha yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa bi sanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhum. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Wa qala ba'dul adibba'i al-bakhilu laisa lahu khalilun. Wa qala Salih bin Abdul Quddus min bahari tawil wa yudhiru aibal mar'i fin nasi bukhluhu wa yasturuhu anhum jami'an sakha'uhu taghatta bi aswabis sakha'i fa innani ara kulla aibin fasakha'u gita'u. Berkata sebagian ahli sastra Arab, orang bakhil tidak memiliki teman sejati yang akrab. Berkata Saleh bin Abdul Quddus dari Bahar Tawil, dan tampak keaiban seseorang di tengah manusia oleh kebakhilannya dan tertutupi dari pandangan manusia seluruhnya oleh kedermawanannya. Tutupi pakaian-pakaian kemurahan hati, karena sesungguhnya aku melihat tiap-tiap aib tertutupi oleh kedermawanannya. Wala wafa'a lil muluki
li'annahu la yastahi wa la yakhafu min ahadir ra'iyati. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala sinfani min ummati in salahu salahatil ummah al umara wal fuqaha. Rawahu Abu Nu'aim. Wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala lan tahlikar ra'iyatu wa in kanat zalimatan musiatan idza kanatil wulatu hadiyatan mahdiyatan walakin tahlikur ra'iyatu wa in kanat hadiyatan mahdiyatan idza kanatil wulatu zalimatan musiatan. Rawahu Abu Nu'aim. Ini lanjutan masih dari yang lalu dalam makalah yang ke-14, bahwa diungkapkan oleh Imam Ahnaf dalam makalah ke-14 itu bahwa tiada kesenangan jiwa bagi pendengki. Kedua, tiada muruah bagi pendusta. Ketiga, tiada khelah bagi orang yang kikir. Keempat, tiada kesetiaan bagi para raja. Kelima, tiada kemuliaan derajat bagi orang-orang buruk perangai. Keenam, tiada penangkal bagi keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang diselingi oleh pendapat adibba. Adibba ini orang yang tinggi sastra Arabnya, balaghahnya, indah susunan katanya. Karena itu juga Al-Quranul Karim yang 30 juz itu melahirkan beberapa metodologi tentang kajian tafsir. Ada tafsir ijmali, ada tafsir tahlili, ada tafsir maudhu'i, ada tafsir adiba'il ijma'i, ada tafsir tarbawi. Kalau tafsir ijmali ini menjelaskan Quran secara global, secara garis besar, dan itu banyak di dalam tafsir Jalalain. Karena itu tafsir Jalalain dia tafsir internasional. Kalau tafsir tahlili ini uraian kata demi kata dengan indah tanpa ada Israiliyat dan Nasroniyat. Terurai rapi Al-Quran ini. Ada juga maudhu'i yang tematik, bicara tentang hal-hal yang kontemporer. Ada pula adiba ijma'i, ini sastra balaghah begitu tinggi yang dilahirkan oleh Quran. Ada tarbawi juga, hadis-hadis tentang pendidikan, ayat-ayat tentang pendidikan maksud saya. Ada pula bayani, ayat dengan ayat, ayat dengan hadis. Indah Al-Quran ini melahirkan terus perkembangan-perkembangan yang punya nilai sentuh kepada masyarakat. Nah, di sini berkata ba'dul adibba, sebagian orang-orang yang ahli adab, ahli sastra, ahli bahasa balaghah, al-bakhil laisa lahu khalil. Orang yang bakhil, orang yang medit, orang yang korek, orang yang pantat kuning, ya, panjang bulu gasirnya. Kalau pelit, orang nggak punya teman sejati karena dia bakhil.
Nah, mafhum mukhalafahnya orang yang dermawan banyak teman sejati. Orang yang bakhil jauh dari rahmat Allah, jauh dari surganya Allah, jauh dari masyarakat, dekatnya ke pintu neraka. Sedangkan orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan masyarakat, jauh dari neraka. Berkata Saleh bin Abdul Quddus dalam Bahar Tawil, wa yuzhiru aibal mar'i fin nasi bukhluhu wa yasturuhu anhum jami'an sakha'uhu taghatta bi aswabis sakha'i fa innani ara kulla aibin fasakha'u ghita'uhu. Dan tampak cacat seseorang, aib seseorang tampak jelas di tengah pergumulan masyarakat oleh kebakhilannya. Jadi udah santer, udah terang benderang tentang kebakhilannya, orang tahu itu. Jadi dengan kebakhilannya jadi tampak aibnya di tengah-tengah masyarakat. Walaupun mungkin ada baiknya, tapi lebih banyak bakhilnya, maka yang tampak adalah aibnya di tengah-tengah masyarakat lantaran sikap kebakhilannya. Tetapi wa yasturuhu anhum jami'an sakha'uhu, dan tertutupi di tengah pergumulan masyarakat semuanya oleh kedermawanannya. Jadi aibnya tertutup oleh kedermawanannya, karena dia dermawan, empati, perhatian. Dia nggak bisa diam kalau belum membantu orang yang susah. Padahal dia juga nggak sedikit aibnya, tapi tertutupi aibnya karena kedermawanannya. Orang condet bilang bares orangnya ini, royal. Orangnya ini enteng tangan, bukan enteng tangan gatakin orang melulu. Enteng tangan selalu ingin memberi, karena dia merasa yakin apa yang Nabi sabdakan. Setiap pagi seperti ini, malaikat turun kepada orang yang dermawan. Malaikat mendoakan orang yang dermawan. Kata malaikat, Allahumma ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah rezeki yang mulia, tambahkanlah orang-orang yang infak ini. Itu tiap pagi malaikat mendoakan orang yang dermawan. Lebih-lebih Jumat subuh. Tetapi juga malaikat yang kedua berdoa tapi isinya nyumpahin. Allahumma amsik munfiqan talafan. Ya Allah, tahan rezeki orang yang pelit ini, yang bakhil ini. Kalau malaikat yang berdoa, masa iya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu taghatti bi aswabis sakha fa innani, tutupilah dengan pakaian-pakaian kedermawananmu aib tadi itu. Sesungguhnya saya melihat tiap-tiap aib tertutupi oleh kedermawanan seseorang. Orang disebut baik bukan berarti kagak ada buruknya, cuman tertutupi keburukannya karena kebaikannya. Begitu juga orang kalau kebanyakan keburukannya, bukan gak ada kebaikannya, ada kebaikannya, cuman lebih dominan keburukannya, sehingga kebaikannya tertutupi oleh keburukannya. Gitu. Wala wafa lil muluk, tidak ada kesetiaan bagi raja-raja. Li'annahu la yastahi wa la yakhafu min ahadir ra'iyah, karena sesungguhnya raja-raja tidak malu dan tidak takut dari seorang rakyatnya. Kalau satuan-satuan rakyatnya dia nggak takut, tetapi kalau kekuatan rakyat yang bergerak baru dia takut, karena dia tidak malu dan merasa hebat, merasa kuat. Gitu. Ruwiyah, diriwayatkan
annahu sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sinfani min ummati in salahu salahatil ummah al umara wal fuqaha. Ada dua komponen masyarakat dari kalangan umatku. Bila keduanya ini baik, baiklah tatanan masyarakat. Tetapi dalam hadis yang lain, bila dua komponen ini buruk, buruklah masyarakat. Siapa dua kelompok ini? Al-umara wal fuqaha. Penguasa, pemerintah, dan ahli fikih. Artinya ulama umara harus bersinergi. Ulama umara saling merangkul, bukan saling memukul. Umara harus mendidik, ulama juga harus mendidik, bukan membidik. Ulama harus memberikan sentuhannya, pemerintah juga harus merangkul, bukan saling memukul. Ini dua kelas yang harus dijaga. Tetapi kalau ingin ada keberkahan, umara yang datangi fuqaha, umara yang datangi ulama. Bukan ulama sering-sering ku umara padahal kagak ada undangan. Dikhawatirkan man taraddada ilal malik fahuwal lis. Siapa yang mundar-mandir ke raja padahal nggak ada kepentingannya, itu pencuri. Mau ngapain? Padahal nggak ada undangan. Gitu. Jadi jaga marwah ulama, jaga kewibawaan ulama. Itu rawahu Abu Nuaim. Waruya, diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan tahlikar ra'iyah wa in kanat zalimatan musiatan idza kanatil wulatu hadiyatan mahdiyatan. Nabi menggunakan lan. Lan ini harfun nasbin, artinya kagak bakalan. Sama dengan never or no, itu lebih jelas nevernya. Karena itu Quran menggunakan walan tardo an kali yahud walan nasor. Kalau buat orang Yahudi Allah menggunakan lan, tidak bakal puas tuh Yahudi kepada umat Islam, curiganya luar biasa, bencinya luar biasa sama umat Islam. Tapi kalau buat Nasrani menggunakan la, lebih ringan lagi, tidak. Kalau ini tidak akan, gitu kan. Jadi tidak akan binasa rakyat, sekalipun rakyat itu zalim berbuat keburukan, selama pemerintahannya memberikan petunjuk dan dia mendapatkan petunjuk. Artinya menjadi penentu di sini umara. Biar rakyatnya rusak, biar rakyatnya zalim, dia nggak bakal hancur, dia nggak bakal binasa kalau umaranya hadiatan, memberikan arahan, memberikan petunjuk, mahdiyatan, dan dia juga mendapatkan petunjuk. Dikuatkan dalam surah Bani Israil ayat 16. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Wa idza aradna, bila kami berkeinginan, kata Allah, an nuhlika qaryatan, menghancurkan satu provinsi, satu daerah, amarna mutrafiha, terlebih dahulu aku perintahkan penguasa-penguasa di situ agar mentaati aturan, agar adil. Tapi kata Allah, fafasaku fiha, ternyata di situ pada berbuat fasik di dalam daerah. Fahaqqa 'alaihal qawlu, maka sepantasnya ditimpakan azab. Fadammarnaha tadmira, kami hancurkan dengan sehancur-hancurnya. Kenapa ini? Banjir, tsunami, gempa, barangkali alam mulai bosan.
melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Coba tanyakan kepada kursi yang bergoyang di Senayan, ada apa ini gerangan? Padahal wakil rakyat, tapi mana pembelaannya kepada rakyat? Jadi tolak ukurnya di situ. Rakyatnya tidak binasa, tidak hancur selama pemimpinnya hadiyatan mahdiyatan. Walakin tahlikur ra'iyah wa in kanat hadiyatan mahdiyatan idza kanatil wulatu zalimatan musiatan. Tetapi rakyat akan binasa sekalipun rakyat itu mendapatkan petunjuk, memberikan petunjuk selama yang memerintahkan itu zalim musiatan, zalim lagi berbuat keburukan. Ini hadis riwayat Abu Nuaim. Waruya anna Abu Bakrin ansyada min bahril basit. Diriwayatkan bahwasanya Abu Bakar bersenandung nasyid. Idza aratta syarifan nas kullihim fanzur ila malikin fi zi miskinin dzaqal ladzi hasunat fin nasi siratuhu wa dzaka yasluhu lid dunya walid din. Idza arata, bila Anda ingin mulianya manusia semuanya, lihatlah kepada raja yang sangat lusuh pakaiannya seperti pakaian miskin, orang miskin. Artinya sederhana. Itulah keindahan di tengah manusia oleh perilakunya. Dan itulah kemaslahatan yang pantas memimpin dunia dan agama. Artinya kesederhanaan itu. Wala su'dada li sayil khuluq, dan tidak ada kebiasaan keindahan bagi yang memiliki akhlak yang buruk. Dan tidak ada kemuliaan bagi orang yang punya perilaku buruk. Gak ada kemuliaannya itu. Di sini buruk, di sana buruk. Di sini bikin masalah, di sana bikin masalah. Jadi tidak ada kemuliaan derajat bagi orang yang buruk perilakunya. Jadi jangan sampai udah buruk wajah, buruk pula akhlaknya. Apa yang dibanggain gitu kan? Udah miskin sombong lagi. Apa yang disombongin? Orang banyak duit sombong ketiban pantes walaupun gak bagus. Ini udah miskin sombong, biar miskin asal sombong. Rumah ngontrak hujan gede bocor pinggir kali lagi rumahnya. Kagak sholat. Begitu banjir nganyut ke rumah kagak sholat juga. Ini miskin tapi sombong. Walaupun gak diucap gitu kan. Allah perintahkan sholat dia kagak sholat. Ini kan sombong. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qol su'ul khuluq syu'mun. Diriwayatkan bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, buruk perangai itu sebuah kecelaan. Wa syirarukum aswa'ukum khalqan, dan keburukanmu itu lebih buruk dari perilakunya, akhlaknya. Rawahul Khatib. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal khuluqas sayyi'a yufsidul amal. Sesungguhnya perilaku buruk merusak amal. Kama yufsidul khallul asala, sebagaimana cuka merusak manisnya madu.
Madu tuh manis, ya. Ada juga madu yang pahit. Pada umumnya madu itu syifa, penyembuh. Siapa yang tidak senang dengan madu? Semuanya senang dengan madu, baik pahit maupun manis, karena dia menjadi obat. Tapi ada juga yang tidak mau. Madunya mau, dimadu kagak mau. Siapa perempuan yang mau dimadu? Iya, bini ustadznya kagak mau gitu kan. Madunya mau, dimadu yang kagak mau. Nah, maka di sini diungkapkan bahwa kita diperintahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena kalau perilaku buruk itu mencederai amal, sebagaimana cuka mencederai manisnya madu. Hadis riwayat Imam Ashkari. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qol, diriwayatkan bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbu ibadillah ta'ala ilallah ahsanuhum khuluqan. Hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bagus perangainya, akhlaknya, etikanya. Karena etika di atas hukum. Jadi tidak boleh ada pelanggaran etika karena dia di atas hukum itu. Apalagi yang melahirkan produk hukum jangan sampai cacat hukum. Rawahu Tabrani wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, makarimul akhlak min a'malil jannah. Akhlak-akhlak mulia itu bagian dari amal orang-orang surga. Jadi penduduk surga itu bahasanya salamun hiya hatta salam, assalamualaikum, yang indah-indah. Ya, yang nikmat-nikmat, subhanallah, Allahu akbar, walhamdulillah, la ilaha illallah. Dan akhlaknya akhlak yang baik, itu amal-amal penghuni surga. Tapi di dunia enggak ada itu. Kadang-kadang kita dengar suara sumbang, kadang-kadang ada yang usil. Ada seorang ibu pulang dari pasar bawa kangkung, bawa bayam, bawa kacang panjang, bawa toge. Ada tetangga yang usil. Wah, heran, tiap hari bawa kangkung melulu, bayam. Memang lakinya kayak kambing apa gitu. Besokannya tuh ibu bawa daging, bawa ayam, bawa empal, bawa jantung, dicelak lagi. Kan juga suaminya darah tinggi tuh, daging melulu dumpannya. Jadi kalau kita di tengah pergumulan ya begitu, ada suara sumbang, nggak mulus-mulus, ya. Namanya dunia. Kalau di akhirat sih yang indah-indah. Jadi perlu kesabaran. Sama kan ketika seorang ayah sama seorang anak bawa keledai masuk kampung satu, lain komentarnya, kampung kedua lain lagi. Netizen kan beda-beda gitu kan. Lebih galak netizen malah gitu kan. Dia bawa si bapak sama si anak-anak naik keledai, bapaknya nuntun, komentarnya lain. Anak nggak tahu diri, bapak lu udah tua, bapak lo yang naik, lo yang nuntun. Dengerin kata gitu, gantian. Masuk kampung berikutnya bapaknya naik keledai, anaknya nuntun. Ada lagi netizen yang celak, bapak di mana otak lo? Anak kecil jangan lo yang naik. Itu kan. Akhirnya turun lagi, masuk kampung berikutnya. Keledai jalan, dia jalan, gak ada yang dinaikin. Mubazir lo. Ada keledai kagak dinaikin, bawa motor, bawa mobil, lo jalan kaki gitu kan. Selalu beda. Akhirnya dia nggak dengerin lagi, dia bopong itu keledai itu. Artinya ini kan gambaran kalau orang nggak siap di tengah masyarakat ya begitu, komennya beda-beda. Perlu kita istiqomah, perlu kita punya prinsip. Al-i'timadu ala nafsi asasun najah. Bersandar atas diri sendiri asas keberuntungan. Jadi nggak mengandal, tidak terpengaruh oleh ocehan siapapun, karena dia merasa ini di jalan Allah. Dia tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Wala yakhafuna laumata la'im.
Wa ansyada Ali bin Abi Thalib, bernasyid bersenandung Imam Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karrama wajhah fi bahril basit. Innal maka rima akhlaqun mutahharatun fal aqlu awwaluha wad dinu saniha wal ilmu salisuha wal hilmu rabiuha wal judu khamisuha wal urfu sadisuha. Kalau baca syair seperti itu ya. Wal birru sabiuha was sabru saminuha wasyukru tasiuha wad dinu ashiruha. Sesungguhnya akhlak-akhlak mulia itu bersih, steril dia. Yang pertama itu apa? Akal. Akal itu menjadi akhlak yang utama. Yang kedua waddin. Yang kedua agama. Yang ketiga ilmu salisuha. Yang keempat hilim, lembut orangnya, santun orangnya. Wal jud khamisuha, pemurah yang kelima. Wal urfu, dia punya adat juga yang baik, amar ma'ruf nahi munkar itu yang keenam. Wal birru sabiuha, berbuat bir bukan minuman nih, kebaikan. Dulu di Bekasi kalau tidak salah, pabrik bir bintang, ada masjid namanya Albir ya. Albir artinya memang kebaikan, cuman jadi tasyabuh dengan pabrik bir ya. Wasabru saminuha, sabar itu yang kedelapan. Wasyukru tasiuha, rasa syukur yang kesembilan. Walinu ashiruha, lemah lembut yang ke-10. Itu perilaku akhlak-akhlak yang mulia. Akal, agama, ilmu, hilim, penyantun, pemurah, uruf, ya budayanya bagus, ke-7 kebaikan, 8 sabar, 9 syukur, 10 kelembutan. Itu akhlak-akhlak yang mulia. Karena itu dalam makalah dikatakan innamal umamu akhlaqu ma baqiyat fa inhumu zahabat akhlaquhum zahab. Bangsa manapun akan jaya manakala mengangkat, mengedepankan yang namanya akhlak mulia. Tapi bangsa manapun akan jatuh manakala perilakunya sudah merosot, akhlaknya, etikanya sudah tidak ada lagi. Maka sangat diperlukan. Dulu waktu kita SD, kita ingat pelajaran agama lain, budi pekerti lain. Ingat kan? Yang sekolah dapat susu dulu, ya. Itu ada budi pekerti, ada akhlak tersendiri. Agama juga tersendiri, gitu kan. Tapi sekarang sudah hilang seperti itu. Wal muradu bil aqli kama fil hadis ijtinabu maharimillah wa da'i faraidillah. Yang dimaksud dengan akal sebagaimana dalam hadis, menjauhkan larangan-larangan Allah, menunaikan kewajiban-kewajiban Allah. Karena maqasidus syariah, tujuan-tujuan beragama juga ada 5 itu. Pertama, hifzuddin, menjaga nilai agama, akidah dimantapkan. Kedua, hifzun nafas, jaga diri, lindungi, berharga nyawa seseorang. Dan itu dalam Islam kalau ada pembunuhan, dia harus dibunuh lagi. Kisosnya seperti itu. Kecuali ada damai, ada kerelaan, ada musyawarah, tapi itu pun besar. Harus membayar 100 ekor onta bagi keluarga yang dibunuh, mengikhlaskan kompensasinya itu. Ketiga, hifzun nasl, menjaga keturunan. Nabi anjurkan tazawwajul waludal walud, nikahilah dengan orang yang bisa menghasilkan anak, tentunya anak yang berkualitas. Yang keempat, hifzul aql, menjaga akal. Yang kelima, hifzul mal, menjaga harta. Jadi kalau rumah seseorang disantroni oleh maling, kita ngelawan, dia terbunuh, enggak dosa kalau pandangan Islam. Karena kita melindungi harta kita dari perampokan, dari pembunuhan. Kebetulan orang itu punya mainan, ya dia masih ada cimandeknya, kotek 6-nya, gitu kan. Kalau bang saktinya, ya, dilumpuhkan itu. Ya. Itu tidak termasuk bila orang Muslim ketemu sama orang Muslim berkelahi
yang membunuh di neraka, yang dibunuh di neraka. Ini nggak termasuk yang itu. Kalau yang tadi dua-duanya berantem sengaja, pemuda, remaja, dua-duanya orang Islam pakai takbir lagi Allahu Akbar, membunuh, dibunuh, dua-duanya ahli neraka. Itu yang Nabi sabdakan. Idal taqal muslimani bisayfaihima fal qatil wal maqtul finnar. Bila berhadap-hadapan dua orang Islam pakai senjata tajam, yang membunuh dan dibunuh dua-duanya ahli neraka. Ini pemuda, remaja jangan sampai terkena ini. Ya, jangan sampai ada tawuran, hilangkan tawuran. Itu kerugian, itu penyesalan, bukan keuntungan, bukan jago-jagoan. Kata sahabat, ya Rasulullah, saya paham kalau yang membunuh di neraka, masa yang dibunuh di neraka juga? Kata Nabi, iya, karena dia pun bermaksud niat ingin membunuh saudaranya, cuman kalah cepat saja dia. Jadi hindarkan itu. Ya. Kecuali bangsa ini memanggil, Pertiwi memanggil. Seperti dulu ketika Indonesia merdeka baru 3 bulan, diancam oleh Inggris, diancam oleh sekutu, maka ulama bergerak, itu pun atas permintaan Soekarno. Bagaimana sikap kita menghadapi ancaman ini? Jenderal Malabi yang begitu istimewa dapat dibunuh oleh seorang santri dari Jawa Timur. Maka disebut Hari Santri 22 Oktober, karena ada perlawanan, itu membela diri. Wala rada liqada'illah, tidak ada yang menolak keputusan Allah. Kalau Allah sudah idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, enggak ada kekuatan manapun yang dapat menghalangi itu. Ai litakdiriha, karena takdir sesuatu, al-asya wa iradatuhu laha, kama qala Syekh Al-Hifni. Wallahu a'lam bissawab. Selesai makalah ke-14, nanti makalah ke-15. Ya, silakan. Golongan apa? Ulama umarok. Pengusaha. Ya. Tadi sudah disebutkan bahwa harus duduk bareng ulama sama umaro, karena ada dua kelas elit untuk menenteramkan masyarakat, untuk akurnya masyarakat. Tapi juga memang kita sadar ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Ini yang jadi masalah. Jadi nggak sedikit juga orang-orang yang ngerti agama juga menjadi pengkhianat agama. Maka itu harus ada jalan tengah, duduk bareng. Tadi istilah saya, jangan memukul, tapi saling merangkul. Jangan mencaci maki, tapi saling berbaik hati. Ya. Jangan membidik, tapi saling mendidik. Insya Allah ada jalan keluarnya itu. Tapi di sini juga di satu sisi dia harus punya prinsip, si ulama tadi itu. Artinya jangan terpengaruh. Kalau ada kelihatan kejanggalan, ada kelihatan yang tidak yang tidak pantas, ya, bertentangan dengan konstitusi, dengan agama juga. Ini penasehat yang ada di situ ingetin. Walaupun tidak harus vulgar, nggak apa-apa lah. Karena orang kadang-kadang lagi berkuasa nggak mau diingetin secara vulgar, secara kasat mata. Datang 4 mata. Insya Allah dengan itu ada sentuhan-sentuhan, ada masukan-masukan yang dia bisa berikan masukan. Karena dia dalam arena, dia di dalam kalau tinju itu ring. Man lebih repot lagi kalau dia bukan di luar ring. Nah ini alasan kenapa ada yang di dalam ring. Itu manfaatkan. Jangan sekedar duduk dapat honor.
Manfaatkan itu posisi itu, ingetin. Kalau nggak diingetin, ente salah. Dosanya 2 lagi. Orang kalau mukul orang di ring tinju nggak bakal kena diskualifikasi karena dia di dalam ring. Tapi kalau kita pukul kita di luar ring, repot. Nah, maka itulah tadi kita sebagai rakyat doain berarti semoga Allah berikan petunjuk kepada ulama, kepada umara yang menyimpang agar lurus. Karena bangsa ini bangsa yang besar, bangsa yang memerlukan kekompakan, bangsa yang memerlukan keutuhan. Semuanya harus saling mengingatkan. Saya yakin orang ada titik lemahnya, asal jangan diingatkan secara membabi buta di area terbuka disebut namanya, itu juga nggak etis. Karena bahasa agama ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajak orang, ingetin orang, tapi hikmah dengan bijak. Ya, jangan selalu ngomporin juga, jangan provokatif bahasanya gitu. Insya Allah, yang penting kan kena sasaran, esensinya tuh diterima. Ya, tapi jangan udah salah dia nasihatin kagak, dikasih masukan kagak, wah dicaci maki, disebut namanya, itu juga aib. Jangan, ingetin orang. Maka saya bilang di tengah-tengah gelombang seperti ini kita jangan ngikutin arus, tergiles kita, tapi jangan ngelawan arus. Ya, nggak kuat. Bagaimana? Berselancar di atas arus. Kita bermain yang cantik, over bola. Jangan nyebut nama. Ya, semuanya ada ini. Jadi akan selamat. Masyarakat selamat, ini juga dapat perbaikan. Walaupun memang kita nggak perlu publikasi, nggak perlu kita. Yang penting kita udah masuk, terutama yang di dalam ring tadi itu. Itu yang penting sekarang ini. Ya. Gitu saya kira. Ya. Ala